Hi everyone, back again with me yang nguploadnya kelamaan, tapi ini adalah part 2 dan day 2 juga aku di Semarang. Nah, aku menginapnya di Aston Inn Panandaran. Dari tempat aku menginap ini menuju tempat sarapan yang jadi rekomendasi orang-orang itu sekitar 15-20 menit kalau jalan kaki. Karena ini weekend, jadi emang suasananya enak banget juga, sangat mendukung untuk jalan kaki dan melewati Simpang 5 yang tentunya banyak orang juga lagi olahraga. Dan inilah tempat rekomendasi sarapan kebanyakan orang di TikTok. Ada soto ayam khas Kudus Mbak Lin. Aku datangnya jam 8 pagi, jadi tempatnya masih kosong dan makanannya ini baru mateng cemilannya. Kalian bisa lihat sendiri berbagai kondimen ada di meja, tentunya untuk mendampingi makan semangkok soto yang ini tuh aroma bawangnya berasa banget. Kalian bisa lihat isiannya juga nggak bercanda, suiran ayamnya, taugenya, semuanya full. Hangat banget di perut dengan tipikal rasa yang asin, gurih, dan sedikit manis. Dan meskipun udah ambil kondimen yang kalap-kalap, tentunya harganya itu nggak bikin kita pengsan juga. Sudah selesai sarapan soto, sekarang mau cari kopi, terus biar kalorinya kebakar jalan kaki. Karena kebetulan tempat ngopinya juga itu bisa ditempuh 6 menit kalau jalan kaki. Nah, ngopinya mau di mana? Ikutin terus. Ada buli-buli perfume. Ini jalannya, tempat buat jalan kaki itu kayak ambil jalur yang perumahan, jadi enak pemandangannya. Tadi udah lewat Simpang 5 juga sih, dan karena ini hari Sabtu jadi rame banget sama yang olahraga. Nah, ngopinya ini di Eastman Coffee House yang juga banyak direkomendasikan di sosial media, yang ternyata mereka tidak hanya menawarkan berbagai pilihan kopi, tapi juga pastry-nya ini seru-seru banget untuk dibawa pulang. Dan kalau kalian juga suka breakfast ala western, di sini juga banyak menu-menu sarapan ala kebule-bulean yang bisa kalian nikmati sambil ngobrol bareng sama teman-teman terdekat atau sama keluarga. Tentunya rasa kopinya cocok di lidah aku. Makan siangnya aku menikmati sego bancakan yang ada di sekitaran Kota Lama Semarang. Anyway, tapi ini di lantai 2 ya. Jadi kalau kamu mau hadir ke sini membawa orang tua atau bawa stroller, ini agak PR sih. Tapi menurut aku makanannya worth to try. Jadi tipikal makanan Jawa yang rumahan, oseng-oseng, berbagai pilihan protein bisa kalian nikmati di sini, dicampur aduk jadi satu dengan pilihan sambalnya, best. Tempatnya juga lumayan luas, tapi karena penuh banget, jadi mohon izin aku tidak memvideokan ruangannya karena akan banyak wajah-wajah yang akan aku capture di video ini. Jadi aku hanya memvideokan makanannya aja. Pokoknya tema di Semarang ini adalah jalan kaki, dan jalan kaki. Karena kan kalian juga udah lihat ya, makanan yang aku nikmati itu mengandung banyak sekali kalori. Jadi sebagai balasannya aku dari satu tempat ke tempat lain jalan kaki. Dan ini aku mau menikmati es kopi dan tentunya perkue-kuehan di toko Un
yang lumayan sebenarnya jalan kakinya kalau dari Sego Bancakan tadi. Jadi kalau teman-teman mau naik ojek online ataupun mau naik taksi online ya silahkan, tapi jalan kaki juga aku survive. Jadi buat teman-teman yang suka jalan kaki ya lumayan, jalan kakinya itu ada trotoarnya meskipun kadang proper kadang enggak, tapi enjoying the suasana Semarang, lalu masuk ke toko Un, menikmati berbagai kue jadul, mau kue basah ataupun kue kering. Ini juga another best thing to do di Semarang, especially buat teman-teman yang suka berwisata kuliner. Pulangnya kembali kita melalui kota lama Semarang yang kebetulan aku nggak tahu ini permanen atau memang temporary. Jadi kita nih menemukan sebuah area di mana di sini tuh banyak banget pedagang-pedagang yang menjual berbagai barang-barang yang menurut aku nostalgia banget. Jadi ini tuh I don't know, kayaknya thrift ya, memang ini barang-barang kalau di Jakarta tuh kayak di Jalan Surabaya gitu. Jadi barang-barang yang lama, macem-macem banget pilihannya di sini, sampai ada piringan hitam, handphone jadul seperti ini bisa kalian belanjakan dengan harga yang sangat masuk akal. Jadi buat teman-teman nih misalnya yang suka mengkoleksi barang-barang jadul atau malah didekorasi ulang nih ya, dicat, di apa, silahkan banget. Semoga sih ini permanen. Aku tuh nggak ngeh banget apakah ini permanen atau temporary, tapi bagus banget gitu, dan pengen belanja kalap tapi apalah daya gitu ya. Oke, anyway, sore-sore udah kenyang pula, kita pingin masuk ke Lawang Sewu. Ini aku untuk yang kesekian kalinya, cuma katanya Lawang Sewu sekarang tuh sudah tidak semencekam dulu gitu ya. Dan tentunya banyak banget berbagai pilihan keseruan yang bisa kalian nikmati di Lawang Sewu. Kita mau foto paguyuban. Iya, sini aja ya. Dan bener banget sih kalau misalnya aku ke Lawang Sewu itu terakhir sekitar 5-6 tahun lalu dengan suasana yang masih agak deg-degan gitu ya, dengan berbagai cerita yang lumayan bikin deg-degan juga gitu. Nah kali ini suasananya sangat berbeda dan aku sangat mengapresiasi itu. Jadi moodnya itu beneran seperti museum yang diapresiasi oleh banyak orang. Mereka juga menambahkan informasi-informasi yang sangat knowledgeable gitu ya mengenai cikal bakal lokomotif di Indonesia. Kemudian di sini juga ada toko, ini tuh baru juga sih, dimana kalian bisa membelanjakan berbagai pilihan souvenir khas Semarang dan juga berbagai kerajinan tangan. Aku bahkan menemukan outer batik yang menurutku cantik banget dengan harga yang masuk akal di sini. Jadi buat teman-teman nih yang selalu deg-degan ke Lawang Sewu, tenang. Jadi Lawang Sewu sudah dibuat sebagaimana seharusnya, di mana kalian tuh di sini bisa menikmati berbagai pengetahuan, mempelajari sejarah lebih dari sekedar yang horor-horor itu.
Nah, sebagai orang yang suka berbelanja, aku tuh beneran happy banget dengan adanya Laseko ini di dalam Lawang Sewu. Jadi sementara temanku nih ada yang berwisata ke Dajen atau ke area bawah tanahnya Lawang Sewu, aku bisa menunggu dia sambil berbelanja. Nah, alasan aku kenapa tidak ke Dajen adalah karena tempatnya itu sempit dan tertutup. Dan aku itu punya sakit asma. Jadi daripada nanti aku kena serangan di situ, mendingan aku berbelanja aja sambil menunggu mereka. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang takut ke Lawang Sewu karena horor-horornya, it's not ya. Shout out buat Lawang Sewu, kalian semakin keren. Karena Dajennya itu pun menjadi sebuah tempat wisata, ada tour guide-nya juga, dijelaskan kayak jalur pipa-pipa airnya itu seperti apa, dan ini informatif sekali, penuh dengan pengetahuan dan sejarah yang jauh dari kata horor. Jadi kalian tuh ke Lawang Sewu akan semakin pintar dengan informasinya yang semakin bagus gitu ya. Dan bahkan aku juga menikmati experience untuk sebuah tayangan imersif dari cikal bakal kereta api Indonesia itu lahir di Semarang itu seperti apa. Dan ini cocok banget juga buat teman-teman yang mau ngajak anaknya, adiknya, atau tur sekolah, karena imersifnya itu interaktif banget, informasinya bagus banget buat pengayaan sejarah kita. Keren, pokoknya Lawang Sewu aku suka banget, dan harga tiket masuknya pun masih terjangkau. Keseruan hari kedua di Semarang ditutup dengan makan malam di nasi gandul khas Pati Pak Subur. Ini tuh aduh rasanya enak banget, kalian harus cobain kalau ke Semarang, wajib kesini. Anyway, segitu dulu hari kedua di Semarang, masih ada 1 hari lagi besok. Buat teman-teman yang penasaran, standby terus.